Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Gisyagian dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita akan membahas salah satu kampanye pendidikan yang sedang viral di media sosial, khususnya platform TikTok, yaitu #SeruNyaBelajar. Tapi bukan sekedar tren, kita akan mengupasnya dari sudut pandang sosiologi organisasi pendidikan. Mata kuliah yang ngebahas bagaimana organisasi pendidikan bekerja, berubah, dan beradaptasi terhadap pengaruh sosial. Alasan aku pengen ngebahas tema ini tuh karena aku pengen memperdalam pemahaman aku mengenai aplikasi TikTok yang ternyata nggak cuma sebagai media hiburan aja, tapi sekarang dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi belajar. Jadi, apa sih #SeruNyaBelajar itu? Kampanye ini diluncurkan oleh TikTok Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, tepatnya tanggal 2 Mei kemarin. Tujuannya simpel, tapi berdampak besar, mengajak para kreator konten untuk membuat video edukatif yang menyenangkan dan mudah dipahami. TikTok ingin membuktikan bahwa belajar itu nggak harus kaku dan membosankan. Lewat #SeruNyaBelajar muncul berbagai video pendek yang mengajarkan sejarah, sains, matematika, bahkan pelajaran kehidupan. Dengan cara yang lebih relate dan visual, salah satunya teman SMP aku yang kebetulan membuat video edukasi mengajar matematika di TikTok. Dia ngemanfaatin kemampuan dan keahliannya di bidang matematika ke dalam video, lalu menyebarkannya di TikTok dan menggunakan #SeruNyaBelajar. Lalu, videonya ditonton oleh pengguna TikTok yang duduk di bangku SMP hingga SMA. Contoh lainnya adalah akun seperti @SciencePedia, di mana akun ini menjelaskan hukum Newton memakai animasi lucu, atau akun @SejarahKita yang bercerita soal sejarah Indonesia lewat storytelling dan kostum zaman dulu. Gimana? Menarik kan teman-teman? Kampanye ini cepat viral, apalagi di kalangan pelajar dan mahasiswa Gen Z. Kenapa? Karena sesuai banget dengan gaya belajar mereka yang lebih visual, cepat, dan interaktif. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan lewat kacamata sosiologi organisasi pendidikan. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologi organisasi pendidikan, kampanye #SeruNyaBelajar ini mencerminkan adanya pergeseran fungsi pendidikan. Dulu, pendidikan itu identik dengan ruang kelas, guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, dan proses belajar yang sangat struktur serta buku pelajaran yang menjadi hal penting dalam menambah informasi pembelajaran. Tapi sekarang, semua itu mulai berubah. TikTok yang awalnya dikenal sebagai aplikasi hiburan, kini ikut menjalankan fungsi edukatif. Artinya, ada proses desentralisasi pendidikan. Belajar tidak lagi eksklusif di lembaga formal, tapi bisa diakses kapan saja, di mana saja, lewat media sosial. Dalam sosiologi organisasi pendidikan, ini disebut sebagai redefinisi peran dan struktur. Organisasi pendidikan tidak lagi menjadi satu-satunya tempat belajar, karena sekarang fungsi itu dijalankan oleh aktor-aktor baru seperti kreator konten. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan transformasi dari sistem pendidikan yang sentralistik menuju ekosistem yang lebih terbuka dan kolaboratif. Nah, bagaimana media sosial bisa mempengaruhi nilai dan norma belajar? Kita akan bahas tentang TikTok sebagai agen sosialisasi sekunder. Nah, sekarang kita bahas TikTok dari perspektif yang lebih sosiologis lagi, yaitu sebagai agen sosialisasi sekunder. Dalam teori sosialisasi dari Berger dan Luckman, agen sosialisasi sekunder adalah pihak di luar keluarga yang membentuk cara pandang, nilai, dan pengetahuan seseorang. Misalnya, sekolah, media, dan teman sebaya. TikTok lewat kampanye #SeruNyaBelajar ini ikut membentuk cara siswa memahami pelajaran dan melihat dunia. Misalnya, banyak siswa yang bilang mereka lebih paham pelajaran sejarah dari video TikTok daripada dari buku teks. Ini menunjukkan bahwa TikTok itu bukan cuma tempat hiburan, tapi sudah menjadi sumber pengetahuan alternatif. Lewat gaya visual, storytelling, dan durasi yang singkat, TikTok mampu menyampaikan informasi secara cepat dan mudah dicerna. Bahkan, beberapa guru mulai mengadaptasi gaya ini di kelas mereka, menyusun materi jadi video pendek, pakai efek visual, atau bikin tantangan edukatif. Artinya, proses belajar kini tidak hanya terjadi secara formal di sekolah,
tapi juga secara informal melalui media digital. Nah, di sini peran seorang guru di sekolah sangat penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih, di mana guru itu diharapkan mampu untuk mengajar secara kreatif dan inovatif sesuai teknologi yang ada pada saat ini, sehingga para siswa maupun siswi semakin tertarik dalam proses pembelajaran. Setelah ini, kita akan lihat bagaimana organisasi pendidikan merespon tren melalui kacamata teori neo-institutionalism, di mana teori ini tuh menggunakan pendekatan dalam ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi organisasi, yang menekankan peran institusi dalam membentuk perilaku aktor sosial dan organisasi, bukan hanya melalui aturan formal, tetapi juga norma, budaya, dan simbol. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana organisasi pendidikan merespon perubahan ini. Dalam teori neo-institutionalism, dijelaskan bahwa organisasi sering meniru praktik yang dianggap sukses dari luar sistemnya. Ini disebut dengan isomorphism. Dalam konteks kampanye, hashtag serunya belajar, kita melihat bagaimana sekolah dan institusi pendidikan mulai meniru pendekatan TikTok, lebih visual, lebih interaktif, dan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, ada guru yang sekarang menyampaikan materi dengan format video seperti Reels, atau menggunakan storytelling agar siswa itu lebih terlibat. Bahkan beberapa sekolah mulai mengadakan lomba membuat konten edukatif. Ini membuktikan bahwa organisasi pendidikan kini tidak bisa lagi menutup diri. Mereka harus berinovasi agar tetap relevan dengan gaya belajar generasi sekarang. Jadi, bisa kita lihat bahwa media sosial bukan hanya menantang sistem pendidikan, tapi juga mendorong transformasi internal dalam organisasi pendidikan itu sendiri. Tapi tentu saja, tidak semua dampaknya positif. Karena itu selanjutnya kita akan bahas tantangan dari ketimpangan yang muncul dari fenomena ini. Let's go! Tentu saja, tidak semua yang terjadi dalam kampanye hashtag serunya belajar itu positif. Ada beberapa tantangan serius yang harus kita hadapi, terutama terkait dengan akses digital. Di Indonesia, meskipun penggunaan media sosial semakin merata, sayangnya tidak semua pelajar itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini yang disebut dengan digital divide, di mana ketimpangan dalam akses teknologi yang mempengaruhi kesempatan belajar siswa. Tidak semua siswa, terutama di daerah pedesaan atau keluarga kurang mampu, memiliki perangkat atau koneksi internet yang memadai untuk mengakses konten seperti yang ada di TikTok. Bahkan mungkin besar dari mereka itu belum memiliki handphone. Bahkan ada juga masalah terkait kualitas konten. Meskipun banyak kreator edukatif yang luar biasa, tidak sedikit juga konten yang tidak diverifikasi kebenarannya. Ini tentu menjadi tantangan bagi sekolah dan orang tua dalam memastikan bahwa informasi yang diterima siswa maupun anak-anak mereka adalah informasi yang tepat dan valid. Jadi, meskipun TikTok dan platform lainnya memberikan banyak untuk belajar, kita harus memastikan bahwa mereka itu kurang beruntung juga bisa merasakan manfaatnya. Dan terakhir, kita akan melihat implikasi sosial dan apa yang bisa dilakukan oleh organisasi pendidikan untuk menghadapi tantangan ini. Sekarang, kita akan melihat implikasi sosial dan organisasi yang muncul dari fenomena kampanye hashtag serunya belajar ini. Kampanye ini tidak hanya mengubah cara kita belajar, tapi juga bagaimana kita memandang organisasi pendidikan itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi organisasi, kita bisa lihat bahwa pendidikan itu kini lebih fleksibel, terbuka, dan kolaboratif. Organisasi pendidikan, baik itu sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya, perlu melakukan redefinisi terhadap peran mereka. Mereka tidak lagi menjadi satu-satunya tempat belajar, karena sekarang media sosial seperti TikTok juga berperan sebagai sumber pengetahuan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kolaborasi antara institusi pendidikan dengan platform digital. Misalnya, sekolah bisa bekerjasama dengan kreator konten untuk menghasilkan materi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Selain itu, ada urgensi untuk perubahan kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum yang dulu fokus pada buku teks dan ujian kini perlu memasukkan keterampilan digital dan pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari pembelajaran.
Terakhir, perlu ada perhatian lebih terhadap pendidikan inklusif. Memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis bisa merasakan manfaat dari transformasi digital ini. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang perubahan dalam cara belajar, tapi juga perubahan dalam struktur dan tujuan pendidikan itu sendiri. Itulah analisis singkat tentang kampanye #serunya belajar dan bagaimana fenomena ini berhubungan dengan sosiologi organisasi pendidikan. Semoga pembahasan kali ini itu memberi wawasan baru tentang bagaimana media sosial mempengaruhi dunia pendidikan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komen baiknya. Saya Nabila Gisyagian.